Dewan Perwakilan Rakyat menunda seluruh rapat di Komisi DPR terkait pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja. Ketua Komisi 5 Lazarus menyambut baik rekonstruksi anggaran APBN tahun 2025. Lazarus, Ketua Komisi 5 dari fraksi PDIP menilai kebijakan efisiensi atau penghematan anggaran harus dipertimbangkan secara arif dan bijaksana dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat. Diketahui berdasarkan surat edaran DPR yang beredar, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menandatangani surat berisi penundaan rapat efisiensi anggaran sampai ada anggaran rekonstruksi terbaru. Surat tersebut ditandatangani pada 7 Februari 2025. Senin ini beredar surat edaran yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang berisi pimpinan Komisi 1 hingga 13 DPR diminta untuk menunda sementara pembahasan mengenai pemangkasan anggaran dengan kementerian dan lembaga. Dan untuk mengetahui situasi terkini kami sudah terhubung dengan anchor CNN Indonesia Diana Valencia di gedung DPR RI Jakarta. Diana, ada maksud apa dengan penundaan semua rapat efisiensi anggaran ini sesuai dengan instruksi yang beredar hari ini ke media? Ya, selamat sore Elvira. Tadi saya sempat mengkonfirmasi ya kepada orang yang sebenarnya menandatangani surat yang tadi Elvira bacakan begitu ya, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang saat ini sedang berada di Bandung. Ia menyebutkan memang penundaan tersebut ini dimaksudkan untuk meredam ataupun menunda terlebih dahulu sebenarnya polemik yang berada di masyarakat, karena kita ketahui bersama selama 3 hari terakhir ini menjadi bahan pembicaraan yang sangat masif di masyarakat. Salah satunya ini sebenarnya pembicaraan yang cukup masif di DPR terkait bidang-bidang tertentu. Salah satunya misalnya di IKN, kemudian soal pembangunan di jalan yang menyangkut dengan PU dan lain sebagainya. Dan ini merupakan mitra kerja Komisi 5. Nah, saat ini Elvira, untuk membahas lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Syaiful Huda. Bang Huda, terima kasih banyak. Selamat sore waktunya untuk CNN Indonesia TV. Sama-sama. Bang, ini mau bertanya soal hal yang sedang banyak dibicarakan, soal efektivitas ataupun efisiensi anggaran. Ini kan sebenarnya banyak sekali ya Bang ya, polemik di masyarakat, kemudian sampai ada penundaan begitu. Ini artikan memang juga dibicarakan serius di DPR, terutama di mitra kerja Komisi 5, entah itu PU, yang bahkan menterinya sendiri menyebutkan bahwa ini sepertinya digunakan untuk program prioritas dan takutnya berdampak pada pelayanan ke masyarakat begitu. Nah, Komisi 5 melihat efisiensi ini seperti apa? Atau mungkin Abang melihatnya apakah memang diperlukan efisiensi ini? Apakah efisiensi diperlukan? Kemudian apakah caranya tepat Bang di waktu yang sedemikian rupa? Kira-kira highlightnya sementara awal ini ya, kira-kira jujur ya aku emang ruang fiskal kita jadi kedodoran. Setelah jatuh tempo hutang tahun ini hampir 800 triliun. Yang kedua, berbagai tantangan global yang sedang kita hadapi. Memang pemerintah butuh saving finansial, butuh saving anggaran untuk menghadapi berbagai tantangan itu, termasuk membayar hutang. Yang kedua, saya pada posisi setuju efisiensi ini. Tentu ada beberapa prasyarat. Prasyarat yang paling utama adalah efisiensi tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Nah, pada konteks itu saya setuju. Kalau misalnya ada penundaan beberapa program nasional sebagai konsekuensi dari efisiensi, menurut saya masih bisa ditoleransi karena kita masih ada waktu untuk nanti kita mulai kembali. Nah, tapi khusus untuk di infrastruktur, untuk di perhubungan, kami sudah diskusi panjang dengan para menterinya. Kita minta supaya efisiensi itu tidak sampai berakibat kepada misalnya para tukang bangunan yang berhenti, operasional bis dari bis rintisan, jalur rintisan yang selama ini sudah berjalan puluhan tahun. Kalau publik tidak menggunakan itu, artinya publik tidak bisa bertransformasi, membawa dagangannya dari daerah ke daerah. Kita minta itu dipenuhi. Dan hari ini ada kabar baik di mana efisiensi sedang dilakukan
semacam restrukturisasi ulang sebenarnya sampai tanggal 14 sebenarnya. Jadi yang kecepatan memang pembahasan di DPR RI-nya. Nah, di dalam Impres itu sebenarnya efisiensi ini dituntaskan di internal pemerintah sampai tanggal 14, yang 14 Februari, habis itu baru nanti didiskusikan, disampaikan kepada DPR untuk dibahas dari hasil efisiensi itu mau dipakai untuk apa saja. Nah, prinsip bagi DPR dalam ruang fiskal yang sangat kedodoran dan sangat terbatas ini, kami mendukung efisiensi dalam ukuran yang jelas, pada prasyarat yang jelas, tidak boleh mengganggu layanan publik di sektor apapun. Kan memang syaratnya tadi Abang menyebutkan tidak boleh mengganggu layanan publik, tapi nyatanya begitu ya Bang, ada berbagai bentuk protes misalnya dari berbagai karyawan di kementerian yang viral di media sosial. Misalnya liftnya dari 4 hanya 2 yang beroperasi, kemudian juga ada beberapa karyawan yang dirumahkan, kemudian juga kita lihat ada beberapa efisiensi yang sebenarnya berdampak ke pelayanan. Sebut saja kalau di mitra komisi Abang itu di Kementerian Perhubungan, transportasi umum Transdewata misalnya Bang, itu jadi berhenti beroperasi. Nah ini kan artinya efisiensinya secara garis besar misalnya Abang merasa bahwa itu tepat untuk menyelamatkan ruang fiskal kita begitu. Tapi secara turunannya apakah pemerintah butuh apa ya Bang? Cara yang lebih konkret untuk memastikan bahwa efisiensinya tepat sasaran. Ini yang mana Bang yang harus dikoreksi? Kementeriannya kah yang kurang bijak mengefisiensikan anggaran yang diinstruksikan Presiden atau seperti apa yang menurut Abang jadi celah? Di level Presiden, sekali lagi kami mendukung kebijakan ini. Disetakan oleh PKB. Ketika periode pertama Pak Jokowi, isu yang kami dorong pada Pak Jokowi waktu itu, kita minta adanya efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga. Untuk dikemanakan, didorong aja ke pemerintah daerah dan seterusnya yang sifatnya direct kepada rakyat. Nah soal teman-teman birokrasi, menurut saya demi pengabdian, kalau ada lift yang dimatiin itu biasa itu. Karena rakyat di bawah, saya kira begitu lift itu mati, itu artinya sen rupiah itu semangat efisiensi Pak Prabowo kan mendorong supaya pelayanan publik dan fasilitasi publik bisa jalan. Jadi 1 sen lift dimatikan itu menghidupi banyak rakyat yang ada di bawah. Nah terkait dengan ini, bagaimana policy di level kementerian, kita berharap kementerian bijak untuk melakukan efisiensi ini, gitu. Jadi misalnya soal penghentian operasional bis yang selama ini dibiayai oleh APBN karena pemerintah daerah juga tidak mampu untuk membiayai. Kami kemarin sudah bersepakat dengan Pak Menteri Dudi untuk itu dicabut kembali dan alhamdulillah hari ini semua sudah operasional. Jadi cara efisiensinya harus dirubah. Kalau bayangannya tiba-tiba dihitung pada pemenuhan 1 tahun, ya pasti nggak akan nyampe. Nah karena itu skemanya semua tetap harus hidup dengan cara dipertahankan untuk pembiayaan operasional 6 bulan. 6 bulan berikutnya saya kira nanti Kementerian Perhubungan bisa mengajukan lagi kepada Bu Sri Mulyani. Karena ini pelayanan publik, ini di mata saya adalah urusan wajib. Jadi pelayanan publik itu menurut saya urusan wajib. Sesuatu yang urusan wajib dibiayai oleh negara dan pemerintah. Bang, ini terakhir ini soal. Nah ini apakah apa Bang maksudnya setelah ada penundaan ini akan ada pembahasan baru soal anggaran atau seperti apa instruksi dari pimpinan DPR ke para pimpinan atau alat kelengkapan dewan di komisi-komisi? Belum dapat bocoran. Yang jelas ini di ranah eksekutif pemerintah, kita tunggu sampai tanggal 14. Bagaimana pasca 14 Februari pasti nanti sudah ada acuan dari efisiensi yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Habis dari situ nanti akan dibahas DPR. Dan kami semua bersepakat di Komisi 5 memastikan dengan berbagai keterbatasan itu efisiensi tidak boleh menyentuh layanan publik dan lalu tidak terlaksana. Kita harapkan karena ini nanti 14 Februari. Kasih
sayangnya juga sampai ke masyarakat ya Bang. Oke, ya, betul. Efisiensi yang menyayangi rakyat. Oke, terima kasih banyak Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Syaiful Huda dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, itu Elvira ya, bahwa memang instruksi Presiden nomor 1 tahun 2000 yang harus diefisiensikan. Salah 7-nya itu sebenarnya adalah belanja operasional, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemeliharaan infrastruktur dan lain sebagainya. Sehingga memang yang dihemat itu sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Karena memang efisiensi tersebut itu berkaitan ataupun dikembalikan lagi ke kementerian dan lembaga pengelolaannya, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan ke masing-masing kementerian dan lembaga supaya tidak berdampak langsung kepada pelayanan masyarakat. Itu yang diharapkan. Kembali ke Anda, Elvira. Baik, Diana, terima kasih perbincangan Anda langsung dari Gedung DPR RI Jakarta.